Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di program e-learning Universitas Muhammadiyah Indonesia. Kali ini kita berjumpa dalam mata kuliah Statistika dan Desain Eksperimental dengan teori T-test, ya. Bagaimana cara kita mengaplikasikan dengan program SPSS bersama saya Yuni Saputra SKM MKM. Oke, baik. Pada bagian ini coba kita akan membahas apa itu T-test, ya. T-test adalah salah satu jenis uji statistik, ya, yang kita gunakan untuk mencari perbedaan antara dua min. Oke. Kita bisa perhatikan bahwa ketika kita ingin menguji atau menganalisis hasil eksperimen kita, ya, biasanya kita jika melakukan uji eksperimen akan ada beberapa data-data, akan ada beberapa analisis yang akan kita gunakan, salah satunya uji T-test. Nah, uji T-test ini sendiri mempunyai syarat mutlak, yaitu data harus bersifat normal. Ingat, uji T-test ini merupakan uji yang masuk ke dalam salah satu uji parametrik, di mana uji parametrik itu digunakan untuk data dengan distribusi normal dan untuk skala data interval dan rasio. Oke, baik, kita akan lanjut. Nah, bisa kita lihat pada slide ini bahwa uji T-test itu ada bagian-bagiannya. Kalau kita lihat pada bagian ini, uji T-test itu dibagi menjadi dua, yaitu uji T-test untuk satu sampel, oke, dan uji T-test untuk dua sampel. Nah, uji T-test untuk dua sampel ini juga terbagi atas dua, yaitu uji T-test untuk dua sampel berhubungan dan uji T-test untuk dua sampel independen atau data yang terpisah. Nah, kasus-kasus seperti misal kita ingin melihat apakah rata-rata, ya, ketika kita memberikan satu resep kepada pasien, ya, dengan jenjang atau dengan rentang waktu yang telah disediakan. Nah, kita ingin melihat apakah waktu yang kita tempuh sama atau tidak berbeda secara statistik dengan apa yang telah kita lakukan di lapangan. Oke, baik, kita akan lanjut slide. Nah, kita akan mulai dengan uji T1 sampel, atau uji ini juga biasa disebut dengan one sample T-test, ya. Uji one sample T-test bertujuan untuk menguji suatu nilai rata-rata dari sampel tunggal. Ingat, sampel tunggal atau hanya satu sampel dengan sebuah nilai rata-rata tertentu. Nah, biasanya nilai rata-rata ini itu merupakan nilai rata-rata yang sudah baku atau nilai rata-rata yang sudah ditentukan oleh masing-masing yang mempunyai keperluan, ya. Apakah data tersebut berbeda dengan data yang real atau kejadian di lapangan? Baik. Nah, contoh kasus kali ini, misalkan, ya, manajemen pada sebuah rumah sakit ingin mengetahui apakah standar pelayanan minimal atau SPM waktu tunggu pasien dalam menerima obat racik sama atau tidak secara statistik dengan waktu tunggu pasien di lapangan. Nah, jadi pemirsa, statistik itu merupakan suatu nilai probabilitas, ya, di mana ketika kita ingin melihat suatu kondisi di lapangan dengan teori yang ada, hampir bisa kita pastikan bahwa tidak akan menemukan nilai temu yang sama, yang identik. Ya, misal saya katakan, SPM suatu rumah sakit, ya, telah menetapkan bahwa waktu tunggu pasien untuk memperoleh obat racik itu sekitar kurang daripada 60 menit. Kurang atau sama dengan daripada 60 menit, ya. Jadi 60 menit ini merupakan batas akhir atau batas maksimum waktu untuk menunggu obat racik tersebut. Nah, namun ketika kita melakukan riset di lapangan, bisa saja waktu ini tidak seperti apa yang kita harapkan. Nah, namun statistik berbicara bahwa jika probabilitasnya tidak terlalu jauh, maka statistik beranggapan bahwa tidak ada perbedaan, ya,
antara waktu tunggu dengan kejadian yang sebenarnya secara statistik. Oke, baik. Kita akan lanjut. Nah, untuk ketentuannya sendiri, ketika kita ingin mengetahui apakah SPM telah berjalan sesuai dengan regulasi atau tidak, ya, yang pertama, semua pasien yang menunggu obat racik di instansi farmasi adalah populasi dalam penelitian kita. Ingat, populasi harus bersifat homogen. Ya, kita tidak mungkin memiliki populasi yang bersifat heterogen, yaitu memang merupakan salah satu syarat ketika kita ingin melakukan uji parametrik. Nah, yang kedua, untuk melakukan analisa, maka diperlukan beberapa jumlah sampel untuk mewakili populasi tersebut. Nah, kita asumsikan saja dalam satu hari rumah sakit menerima pasien sampai 1.000 atau 2.000 orang. Ya. Nah, karena keterbatasan waktu, karena keterbatasan tenaga, ya, kita tidak mungkin mengambil seluruh sampel itu dari total populasi. Maka kita bisa mengambil beberapa sampel saja. Nah, secara teori ada beberapa memang teknik untuk menarik sampel dari populasi. Ya, salah satunya itu bisa kita yang lumrahnya orang memakai itu, misalkan bisa saya katakan ada rumus Lovin, ya, atau juga bisa kita mengambil ketetapan baku dari tabel Kerinci dan Morgan. Terserah, yang penting populasi sampel kita itu bisa menjawab atau menyimpulkan apa yang terjadi di populasi secara luas. Nah, oke, yang ketiga, seperti yang saya katakan tadi, misalkan SPM waktu tunggu obat racik yang telah ditetapkan manajemen adalah 60 menit. Nah, baik, kita akan lanjut. Nah, kita anggap saja bahwa kita telah mengumpulkan data sebelumnya. Ya, kita akan membagikan kuesioner kepada, atau kita melakukan observasi sendiri. Ya, terserah metodologi apa yang ingin kita gunakan. Ya, yang penting data akan kita dapatkan seperti ini. Ya. Nah, di data ini kita anggap saja, kita asumsikan bahwa pihak manajemen rumah sakit mengambil sebanyak 20 orang pasien untuk dijadikan sebagai sampel untuk mewakili populasinya. Ya. Nah, dengan data di samping ini, ya, kita ingin melihat apakah SPM yang telah ditetapkan yaitu selama 60 menit berbeda secara signifikan dengan waktu tunggu rata-rata di lapangan. Ya, kita ingin melihat apakah kinerja kita, apakah kinerja petugas kita di farmasi telah memenuhi standar waktu yang telah ditetapkan oleh pihak manajemen rumah sakit. Nah, maka untuk mengetahui jawabannya dilakukan uji T-test sebagai berikut dengan dengan SPSS dengan langkah-langkah sebagai berikut. Kita lanjut. Nah, untuk penyelesaian sendiri, yang pertama masukkan data dalam aplikasi SPSS. Nah, pemirsa juga seharusnya sudah tahu sampai langkah ini bahwa bagaimana cara kita menginput data di SPSS, bagaimana cara kita meng-create 6 variabel di SPSS, ya, sehingga kita bisa mendapatkan data seperti yang slide sebelumnya tadi. Nah, yang kedua, ya, setelah data kita masukkan, nah, baik, yang terpenting sebenarnya dari uji T-test ini, ya, sekali lagi saya ingatkan bahwa pastikan data saudara atau data yang Anda ingin analisis itu berdistribusi normal. Karena itu syarat mutlak untuk melakukan uji T-test. Ya. Baik. Untuk tahap kedua, itu setelah data kita masukkan, maka kita akan memilih menu analyze di sini. Terus kita akan memilih menu compare means, kemudian pilih menu one sample T-test, maka akan muncul kotak perintah seperti berikut. Lanjut. Nah, ini dia kotak perintahnya, teman-teman. Ini merupakan kotak perintah yang sangat sederhana, ya, karena SPSS itu sendiri memang aplikasi yang sangat sederhana sehingga sangat membantu kita dalam menganalisis uji-uji apa saja yang ingin kita lakukan dengan melihat tabel atau dengan melihat kotak-kotak perintah seperti gambar ini. Nah, yang pertama, setelah muncul tabel ini, maka langkah-langkah selanjutnya adalah dengan memindahkan variabel nilai ujian. Ya, kita hanya memindahkan variabel nilai ujian, ya, ke dalam kotak T-test variabel dengan cara mengklik tanda panah. Ya, baik. Nah,
Kedua, masukkan angka pada kotak test value dengan angka 60, di mana angka ini adalah angka standar SPM yang telah ditetapkan oleh rumah sakit. Oke, lalu kita tekan OK, maka akan timbul hasil output sebagai berikut. Nah, untuk melihat hasil outputnya, kita akan break dulu sebentar ya setelah pesan-pesan berikut ini.